Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman yang benar, amalan yang saleh maqbul. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, masih dalam bab tentang man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab tentang hukum bagi orang yang menentang salah satu atau sesuatu dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkataan muallif yang kedua atau dalil yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari qala Ali hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhiba Allahu aw an yukadhdhiba Allah wa rasulahu atau an yukadhdhaba Allah aturiduna an yukadhdhaba Allahu wa rasuluhu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, ini dengan sesuatu yang mereka mudah memahaminya. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Dalam Sahih Bukhari berkata al-muallif Asy-Syarih Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu, Sahih al-Bukhari ay al-kitab alladhi jama'a fihi al-Bukhari al-hadits as-sahihah. Sahih Bukhari maksudnya adalah kitab yang dimana al-Imam Bukhari mengumpulkan di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang sahih. Dan Imam Bukhari, beliau adalah bernama Muhammad bin Ismail al-Bukhari, nisbah kepada Bukhara, salah satu negeri di daerah timur. Dan Sahih Bukhari ini merupakan kitab sesahih-sahihnya kitab setelah Kitabullah Azza wa Jalla, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Di dalam hadis ini al-muallif rahimahullah membawakan athar ini di dalam bab tentang man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Disebutkan dalam hadis ini hadithun nasa, hadithun nas, berbicaralah kepada manusia. Ini maksudnya sampaikan kepada manusia dari nasihat-nasihat ataupun yang lainnya, bima ya'rifun, dengan sesuatu yang mereka ketahui. Maksudnya dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya, akal mereka itu bisa sampai kepadanya. Bukan sesuatu yang sudah mereka ketahui sebelumnya,
karena memberitahu sesuatu yang mereka sudah mengetahui sebelumnya, ya, maka ini membabi tahsilil hasilnya, ya, ini memberikan sesuatu yang sudah mereka dapatkan, maka faedahnya kurang. Ya, tapi maksud berbicara pada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, ya, ini dengan sesuatu yang akal mereka ini bisa sampai kepadanya, ya, untuk memahaminya, ya, bukan sesuatu yang membuat mereka susah untuk memahaminya sehingga mereka malah akan terfitnah, ya, dengan ucapan kita tadi. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan innaka lan tuhadditsan nasa atau innaka lan tuhadditsa qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah, ya, berbicara kepada suatu kaum dengan suatu perkataan yang akal mereka tidak sampai kepadanya, yakni mereka tidak mampu untuk memahami apa yang kamu ucapkan, kecuali hal itu akan menimbulkan fitnah pada sebagian mereka. Ya, oleh karena itu termasuk daripada hikmah, ya, dalam berdakwah adalah hendaknya dia mengetahui keadaan manusia yang diajak, ya, olehnya kepada apa yang ia ingin ajak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyampaikan kepada mereka sesuatu yang mudah untuk mereka fahami, ya. Dan jika perkara itu adalah perkara yang berat, maka hendaknya disampaikan dengan pelan-pelan, dengan cara yang baik, ya, agar tidak menimbulkan fitnah, Nah, aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu? Apakah engkau ingin Allah itu didustakan dan juga Rasulnya gara-gara ucapan Anda yang tidak bisa difahami oleh manusia? Ya, ini mengisyaratkan agar kita betul-betul memperhatikan tentang apa yang akan kita sampaikan kepada umat, ya, mengetahui tentang akal mereka, sejauh mana mereka bisa memahami ucapan kita dengan baik, ya, dan kemudian menggunakan cara yang baik, cara yang tepat, cara yang pelan-pelan kalau dibutuhkan, agar apa yang kita sampaikan ini tidak menimbulkan fitnah. Ya, tidak menimbulkan fitnah. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, kita bacakan makna athar di sini. Yurshidu Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi an yuhaddatha 'ammatun nasi illa bima huwa ma'rufun. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib di sini mengajarkan, ya, kepada mengajar kepada kita hendaknya tidak sebaiknya manusia secara umum itu atau keumuman manusia itu diajak bicara kecuali dengan sesuatu yang mereka mengetahuinya dengan baik, artinya mereka mampu untuk memahaminya dengan baik, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk urusan agama mereka dan hukum-hukumnya, baik yang berkaitan dengan tauhid, ya, dan juga penjelasan tentang halal dan haram. Wa yutraku ma yashghulu an dzalika atau yashghilu an dzalika, dan meninggalkan sesuatu yang bisa menyibukkan mereka dari perkara-perkara yang pokok ini, ya, dari perkara tauhid, halal dan haram. Mimma la hajata ilaihi, dari sesuatu yang mereka sendiri tidak butuh kepadanya, tidak terlalu butuh, ya. Au kana mimma qad yuaddi ila raddil haqq, atau, ya, dari sesuatu, ya, kita tidak menyibukkan mereka dengan sesuatu yang bisa jadi malah akan menjadikan mereka itu menolak kebenaran, wa adami qabulihi, dan tidak mau menerimanya, mimma yashtabihu alaihim fahmuhu, dari perkara-perkara yang
menjadi rancu bagi mereka untuk memahaminya. Wa yas'ubu 'alaihim idrakuhu, dan sulit baginya untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Wa qad qala dzalika hinama kathura al-qissasu ay al-wa'adhu fi khilafatihi. Imam Ali bin Abi Thalib ini, beliau mengatakan hal ini ketika muncul pada zaman beliau banyak orang-orang yang memberikan nasihat, ya, para qasas, ya, yakni orang-orang yang memberikan nasihat pada zaman beliau, ya, dan mereka tidak menyaring dari apa yang mereka ucapkan. Yang penting mah disampaikan, menurut mereka baik disampaikan kepada masyarakat. Bahkan bisa jadi perkara-perkara yang mereka sampaikan ini perkara-perkara yang tidak terlalu penting, atau bahkan bisa menimbulkan fitnah, ya, bukan perkara yang termasuk pokok dari urusan agama ini, ya, bahkan perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, apa maksud al-muallif membawakan athar ini di dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat secara khusus? Ya, hubungannya sangat jelas. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, lianna ba'd as-sifati la tahtamilu afhamul 'ama fayumkinu idza haddathtahum biha kana lidzalika atharun sayyi'un 'alaihim. Kalau berkaitan dengan asma dan sifat, ya, maka hubungannya jelas dikarenakan sebagian sifat itu terkadang pemahaman manusia itu tidak sampai kepadanya, ya, susah untuk memahaminya, ya, bahkan bisa menimbulkan fitnah yang pada akhirnya mereka malah menolak sifat ini, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya hadis tentang nuzul, hadis tentang Allah itu turun, ya. Nah, pada sepertiga akhir malam. Nah, ya. Maka hendaknya untuk menyampaikan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau penjelasannya, kita harus betul-betul mengetahui keadaan mad'u, keadaan masyarakat yang kita ajak kepada apa yang ingin kita ajarkan padanya, ya, dari perkara agama ini, dan memilih waktu yang tepat untuk menjelaskan perkara ini, ya. Karena kalau kita menyampaikan hadis ini, ya, tentang Allah itu turun ke muka bumi, ya, setiap sepertiga akhir malam, ini sebagian orang itu akan menolak sifat turun bagi Allah, atau mentakwilkannya, yang turun itu bukan Allah, yang turun rahmatnya misalnya, sehingga mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menolak sifat Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu sifat nuzul ini, padahal itu terdapat dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Nah, karena dikait-kaitan, kalau Allah turun berarti nanti di atas Allah itu ada langit, ya, kemudian tempat yang Allah tadinya berada di atasnya berarti kosong, ya. Ini seperti makhluk kalau begitu, dan Allah itu laisa kamitslihi syai', ya. Maka pada akhirnya mereka menolak sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus pelan-pelan dalam masalah ini, ya. Pelan-pelan dalam menyebutkan atau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan menjelaskan masalah sifat, asma dan sifat ini, ya. Kita tidak berbicara tentang masalah asma dan sifat. Naam, karena ditakutkan orang-orang akan terfitnah ketika kita bicara masalah asma dan sifat misalnya. Tidak demikian. Karena kalau kita meninggalkan pembicaraan tentang asma dan sifat, itu kita sama seperti orang-orang Jahmiyah. Ini sebenarnya keinginan orang-orang Jahmiyah agar kita tidak membicarakan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya orang tidak mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka tidak mengetahui, bisa jadi pada akhirnya mereka akan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keinginan orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya
kita pelan-pelan dalam menyampaikannya, memilih momentum yang tepat agar mereka bisa memahami dengan baik asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu berisi asma dan sifat yang sangat banyak. Ya, Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan itu berisi asma dan sifat yang sangat banyak. Dan juga asma dan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya juga sangat banyak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada masyarakat yang luas. Ada orang-orang yang alim yang sangat cepat memahami dengan baik, ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang pertengahan, ya. Nah, tapi Nabi SAW tetap menyampaikan asma dan sifat Allah ini. Ya, begitu juga Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak menyebutkan asma dan sifat karena ditakutkan hal ini akan menimbulkan fitnah. Ini juga bukan perkara yang dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan asma dan sifatnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada seluruh manusia. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan tentang asma dan sifat ini di dalam hadis-hadisnya dan disampaikan kepada seluruh manusia. Hanya saja kita hendaknya memperhatikan, ya, dan memilih, ya, momentum yang tepat untuk menjelaskan dengan baik asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala agar tidak mereka tentang masalah haditsun nuzul, ya. Intinya adalah mereka mengetahui bahwa Allah itu tinggi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga akhir malam mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man ista'adzani la'u'idhanna, ya, atau kama qala Nabi sallallahu. Orang yang, siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan berdoanya, dan siapakah yang mau minta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta, dan siapakah yang mau berlindung kepadaku, niscaya aku akan berikan lindungan kepadanya, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu tinggi, ya, bahwasanya Allah adalah maha kasih sayang. Dan pada waktunya kita jelaskan, ya, bahwa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu adalah kita menetapkannya sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, ya, sementara hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, maksud daripada perkataan muallif ini, ya, tentunya tidak secara mutlak, ya, bahwasanya setiap perkara yang kita anggap ini bisa menimbulkan fitnah kemudian kita tinggalkan, ya, kita tidak ajarkan kepada manusia. Tidak. Akan tetapi hendaknya kita betul-betul berhati-hati dalam masalah ini. Ya, dan bahwasanya kita betul-betul memperhatikan keadaan umat yang kita dakwahi, ya, dan isi daripada dakwah kita. Nah, agar kita ini bisa memilih, ya, uslub, metode yang tepat agar umat ini bisa menerima dengan baik, ya, apa yang kita sampaikan dan tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Dan athar-athar yang disebutkan setelahnya ini akan menjelaskan tentang athar ini, ya, tentang athar ini. Nah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul athar lil bab ya'ti bayanuha ba'da dzikr al-athar alladhi ba'dahu. Hubungan athar ini dengan bab ini akan lebih jelas, ya, akan datang penjelasannya setelah menyebutkan athar ini, ya. Athar-athar selanjutnya itu akan menjelaskan tentang athar ini. Faedah athar ini, annahu idza khusya dararun min tahditsin nas bi ba'di ma la yafhamun fala yanbaghi tahdithuhum bidzalika wa in kana haqqan. Di antara faedah athar ini adalah bahwasanya apabila ditakutkan, ya, madarat, ya, apabila ditakutkan timbulnya madarat dari mengatakan kepada manusia dengan sebagian yang mereka tidak fahami, maka hendaknya membicarakannya itu
ya jangan dilakukan terlebih dahulu walaupun itu benar, ya walaupun perkara ini perkara yang hak, ya perkara ini perkara yang benar dan mereka harus mengetahuinya, tapi ketika menyampaikannya pada saat itu bisa menimbulkan fitnah, maka hendaknya jangan dilakukan terlebih dahulu, ya jangan dilakukan terlebih dahulu, akan tetapi hendaknya disampaikan dengan pelan-pelan, ya sampai ketika dia melihat waktunya sudah tepat untuk menyampaikannya, kita sampaikan ya perkara ini. Nah, sehingga pembahasan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan yang biasanya itu diakhirkan, ya ketika umat sudah mengetahui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya, ya. Nah, dan sebagian sifat-sifat yang la khilafa fi, tidak ada perbedaan di dalamnya, ya di antara ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kemudian baru menyebutkan sifat-sifat, ya yang bisa berarti sifat ini adalah sensitif, ya sehingga kita harus berhati-hati dalam menyampaikan penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Ini maksud daripada al-muallif rahimahullah membawakan athar ini di dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, ya. Karena ini perkara yang sensitif, perkara ini juga perkara yang banyak orang tergelincir di dalamnya, maka hendaknya kita betul-betul memahami masalah ini dengan baik, ya, dan mengetahui bagaimana para salaf dalam memahami urusan ini, ya, masalah asma dan sifat ini, kemudian disampaikan dengan cara yang baik pula. Athar yang kedua, warawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Nabihi an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafadha لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. Telah meriwayatkan Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki intafadha, ya dia itu bergetar, ya lama hadithan 'anil nabi, lama sami'a hadithan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, ketika dia mendengar suatu hadis dari Nabi SAW tentang masalah sifat Allah, ya. Ketika disampaikan sifat ini, orang ini bergetar, ya. Nah, badannya itu bergetar. Istinkaran lidzalika, dia mengingkari hadis tersebut. Ya, laki-laki ini itu mengingkari hadis tersebut. Yani tidak bisa menerima hadis tersebut. Ya, ini bayangkan, yang menyampaikan adalah Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang agung. Ya. Yang disampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan hadis ini, orang itu bergetar, ya, tubuhnya seolah dia tidak bisa menerima hadis tersebut. Faqala, maka beliau berkata, ma faraqu haula, ya. Faraqu yani khauf, ma faraqu haula, ya, mengapa mereka itu takut? Yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Atau ma itu ma istingkar bisa jadi, ya ini. Ya. Ma di sini ma istifhamiyah. Kenapa mereka takut, ya? Mereka mendapatkan riqah, ya. Yani apa? Mereka yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, mereka bisa menerima perkara yang muhkam, ya, dengan mudah.
Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka binasa ketika mendapatkan ayat-ayat mutasyabihat atau mendapatkan sesuatu yang masih syubhat baginya, ya, masih belum jelas baginya. Ma faraqu haula, ya, mengapa mereka itu takut? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, ya, mereka bisa menerima, ya, dari ayat-ayat muhkamnya, ayat-ayat yang jelas, perkara-perkara yang jelas. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka binasa, ya, ketika mendapatkan ayat-ayat atau perkara-perkara yang masih tidak jelas baginya. Nah, Abdul Razzaq, ya, terjemah dari Abdul Razzaq, huwa Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, al-Imamul Hafiz sahibul musannafat, mata sanata 211 rahimahullah. Abdul Razzaq, beliau adalah Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, ya, dari kota San'a, Yaman. Seorang imam dan hafidh, pemilik banyak karangan kitab, ya, dan beliau meninggal dunia pada tahun 211 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Ma'mar Abu Urwah, Ma'mar bin Rashid al-Azdi al-Basri, thiqatun thabtun, mata sanata 154 rahimahullah. Ma'mar ini adalah Abu Urwah, ya, Ma'mar bin Rashid al-Azdi al-Basri. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya, thabtun, ya, thabat, ya, haditsnya sahih, dan beliau meninggal dunia pada tahun 154 Hijriah. Ibnu Tawus, beliau adalah Abdullah bin Tawus al-Yamani, thiqatun fadilun abid. Beliau adalah orang yang terpercaya dan memiliki banyak keutamaan, seorang ahli ibadah, meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Annahu ra'a rajulan intafadha, irta'ada, ya, intafadha artinya irta'ada, bergetar tubuhnya. Maka berkatalah Abdullah bin Abbas, ya, tadi perkataan, ma faraqu haula, kenapa mereka begitu takut seperti itu, ya? Mengapa mereka begitu takut? Yajiduna riqqatan 'inda mukamihi, ya, riqqatan yakni linan wa qabulan, ya. Mereka mendapatkan diri mereka itu bisa menerima perkara yang muhkam, ya, lembut, dan menerima perkara yang muhkam, ya, tapi mereka binasa pada perkara-perkara yang mutasyabih, perkara yang mereka tidak mampu memahaminya dengan baik, ya, masih belum jelas pemahaman baginya, ya, tentang perkara tadi. Makna ijmali al-athar ini, yunkiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala unasin mimman yahduru majlisahu min 'amatin nas. Abdullah bin Abbas di sini mengingkari sebagian orang yang hadir di majelisnya dari kalangan manusia-manusia yang umum, ya, awam, dari kalangan awam. Yahsulu minhum khawfun indama yasma'una syai'an min ahadits sifat. Ini mereka ketakutan ketika mereka mendengarkan sesuatu dari hadis-hadis sifat. Wa yarta'iduna istinkaran lidzalik, dan mereka bergetar karena mengingkari sifat-sifat tadi disebutkan, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis. Falam yahsul minhumul imanul wajib bima sahha an Rasulillah SAW. Dan mereka tidak mendapatkan iman yang wajib dengan apa-apa yang sahih dari Rasulullah SAW. Arafu ma'nahu aw lam ya'rifuhu, baik mereka mengetahui maknanya atau tidak mengetahuinya. Fataraku ma wajaba alaihi minal imani bima lam ya'rifu ma'nah, maka mereka pun meninggalkan apa yang wajib atas mereka dari keimanan, ya, terhadap sesuatu yang mereka belum mengetahui maknanya, minal Quran, dari ayat-ayat Quran. Wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'min, padahal Al-Quran adalah kitab yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun pada diri seorang mukmin tentang Quran tersebut.
wa ba'duhum yahmiluhu ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allah fayahlaku bidzalika, dan sebagian mereka membawa ayat-ayat tadi atau hadis-hadis tadi ya kepada makna selain dari makna yang Allah kehendaki sehingga mereka binasa dengan hal tersebut. Nah, manasabatul athar lil bab ba'dama dzakara al-muallif athar Ali, setelah muallif menyebutkan tentang athar Ali tadi, alladzi yadullu ala annahu la yanbaghi tahditsun nas bima la ya'rifun, di mana athar tersebut menjelaskan apa? Menunjukkan pada tidak sebaiknya, tidak seharusnya berbicara kepada manusia dengan sesuatu yang mereka tidak memahaminya. Dzakara hadzal athar. Ya, al-muallif kemudian menyebutkan athar ini. Alladzi yadullu ala anna nusus as-sifat laysat mimma yanha 'anit tahdits bih. Yang mana athar ini menjelaskan, menunjukkan bahwa nas-nas sifat, ya, hadis-hadis tentang sifat atau dalil-dalil tentang sifat bukan termasuk daripada perkara yang dilarang untuk membicarakan tentangnya. Bal yanbaghi dzikruha wa i'lanuha. Bahkan harus ya disebutkan dan disampaikan. Falaysa sinkaru ba'dhin nas laha bimani' min dzikriha. Dan tidaklah pengingkaran sebagian manusia tentangnya itu menjadi pencegah, penghalang untuk menyebutkannya. Famazal al-ulama'u qadiman wa hadithan yaqra'una ayatis sifat wa ahadithaha bihadratil awami wal khawas. Dan dari dahulu para ulama, ya, sejak dahulu sampai sekarang mereka tetap membacakan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya ya di hadapan orang-orang awam maupun orang-orang yang khusus, ya. Nah, jadi athar yang kedua ini, ya, setelah disebutkan athar yang pertama di mana athar Ali menjelaskan tidak sebaiknya, tidak seharusnya kita itu menyampaikan kepada manusia perkara-perkara ya yang bisa membuat mereka itu terjatuh kepada fitnah karena mereka tidak bisa memahaminya, ya, tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan tadi. Dan al-mu'allif ingin menjelaskan bahwasanya masalah sifat, asma dan sifat ini bukan termasuk daripada perkara tadi. Masalah asma dan sifat ini bukan termasuk daripada perkara tadi, ya. Nah, hendaknya termasuk perkara-perkara yang dilarang, misalnya berbicara tentang masalah hari akhir yang berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan misalnya, sehingga manusia itu terjatuh pada fitnah, ya. Nah, karena saking takutnya hari akhir akan cepat terjadi, ya, akhirnya mereka seperti kejadian-kejadian kemarin, ya, akhirnya mereka keluar dari pekerjaannya, ya. Ini perkara-perkara yang tidak sebaiknya itu diucapkan di hadapan masyarakat umum, ya, karena hal ini bisa menimbulkan fitnah, dan ini bukan perkara pokok dalam agama ini, ya, bukan perkara pokok dalam agama ini. Manusia sudah tahu bahwasanya di akhir pasti akan datang, ya, dan yang paling harus diperhatikan adalah masalah akidah, karena ini masalah pokok, ya, ini masalah pokok, bukan menakut-nakuti manusia bahwasanya di akhir segera datang, ya, kehancuran, peperangan, ya, akan segera terjadi, ya. Kalaupun terjadi misalnya, dan itu mungkin saja, ya, yang namanya hari kiamat pasti terjadinya, dan kapan terjadinya wallahu a'lam. Tapi kalaupun misalnya harus didahului dengan perang, ya, dengan perang-perang yang hebat misalnya, dan itu sudah mulai masuk, ya, ini adalah perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah, ya, dan ini bukan perkara yang pokok. Seharusnya perkara-perkara seperti ini tidak disebutkan, ya, di hadapan masyarakat umum. Adapun masalah asma dan sifat, ya, ini bukan termasuk dalam perkara ini, ya, karena masalah asma dan sifat ini masalah yang harus diimani oleh setiap muslim dengan benar, karena ini bagian daripada iman, yang mana orang yang tidak bisa mengimani asma dan sifat dengan benar, maka imannya tidak akan sempurna, ya. Maka hendaknya hal yang seperti ini itu, ya, tidak menjadi alasan seorang itu untuk tidak membicarakannya. Jangan bicara asma wa sifat, nanti malah terjadi perpecahan di antara kaum muslimin misalnya. Ya, ini salah, ya. Karena Al-Quran membicarakan asma dan sifat, hadis-hadis juga membicarakan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ulama dari dahulu sampai sekarang juga membicarakan masalah asma dan sifat, baik itu di hadapan orang-orang khusus maupun orang-orang
umum, karena ini termasuk dari perkara-perkara yang harus diimani oleh seorang mukmin, karena iman seseorang tidak akan benar dan tidak akan sempurna kalau mereka belum mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Nah, ya. Hanya saja tadi kita harus sampaikan dengan pelan-pelan, ya, kita harus sampaikan dengan baik, ya, untuk meminimalisir adanya penolakan dari manusia yang pada akhirnya mereka malah tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka terjatuh pada fitnah ini. Ya, sehingga kita harus pelan-pelan dan baik dalam menyampaikannya. Ma yustafadu min al-athar, faedah athar ini, annahu la mani'a min dzikri ayati as-sifat wa hadithaha bi hadrati awamin nas wa khawasih min bab ta'lim. Bahwasanya tidak menjadi halangan untuk menyebutkan ayat-ayat tentang sifat Allah, ya, dan hadis-hadis tentangnya di hadapan orang-orang umum dan orang-orang khusus, ya, dalam rangka ta'lim, ya, dalam rangka mengajarkan mereka tentang masalah ini. Yang kedua, anna man radda syai'an min nususis sifat wastankarahu ba'da sihhatihi fa huwa minal halikin. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang yang menolak, ya, sesuatu dari nas-nas sifat dan mengingkarinya setelah sahihnya nas tadi, maka dia termasuk daripada orang-orang yang binasa, celaka, ya. Yang ketiga, al-inkar ala man istankara syai'an min nususis sifat, ya, mengingkari terhadap orang yang dia mengingkari sesuatu dari nas-nas, ya, dalil-dalil dari asma dan sifat, ya. Nah, tidak seperti orang-orang Jahmiyah yang mereka menghindari, ya, pembahasan masalah asma dan sifat, ya, karena asma dan sifat ini menurutnya termasuk dari perkara-perkara yang mutasyabihat, ya, mutasyabih, yang harus dihindari. Ya, padahal at-tasyabuh, mutasyabihat ini perkara yang nisbi, ya, perkara yang nisbi. Nah, ada orang-orang yang memahaminya sesuatu itu bisa dikatakan mutasyabih untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian yang lain itu tidak mutasyabih karena jelas baginya ilmunya, ya. Nah, sehingga tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjelaskan tentang perkara asma dan sifat. Terlebih lagi ini adalah sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang muslim, ya, karena iman dia tidak akan sempurna, ya, kalau dia tidak mengimani masalah asma dan sifat dengan cara yang benar. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.